Itu pas nganter tas. Nganter tas. Ya, Terus habis itu kemana? turun ke bawah saya mulia. Lewat mana? Lewat dapur. Lewat dapur. Berarti lewat tangga belakang. Iya, Bukan tangga samping rumah, lift. ya yang kedua lewat itu. Lewat tangga belakang. Iya, karena pada saat itu hasil asesmen dengan menggunakan multimeter kepada terdakwa Kuatmaruf, Ricky Rizal Wibowo, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Namun berdasarkan fakta persidangan, maka kami akan menanggapi keterangan sebagai keterangan ahli yang mengatakan ada kesimpulan terkait peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Di dalam hidup saya, mungkin bukan penyesalan, tapi pembelajaran bahwa saya harus lebih hati-hati. Bersesuaian dengan indikator dengan keterangan kredibel yang disesuaikan dengan kredibilitas asesmen dalam berbagai riset. Terdapat 7 indikator dalam keterangannya memenuhi, ada detail informasi, ada akurasi yang bersesuaian dengan pihak lain, dalam hal ini Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, Kuatmaruf, dan Susi, agar tersampaikan dapat terselesaikan secara teoritis. Kami menanggapi bahwa keterangan ahli Dr. Hereni Kusumawardani terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain yang telah diambil sumpahnya dalam persidangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf dalam persidangan mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati terindikasi berbohong ketika diperiksa dan diberi pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang, yang juga dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lem 392 9 September 2022. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Muhammad Mustafa, ahli mengatakan pelecehan seksual dapat menjadi motif dalam perkara ini apabila dikuatkan dengan alat-alat bukti. Kemudian ahli mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun dikuatkan oleh bukti lain, tidak boleh hanya bertumbuh pada satu saja. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Beni Ali dan Susanto Haris mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati mengatakan adanya kekerasan seksual yang dialami di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Dan pada akhirnya diketahui bahwa tidak ada kekerasan seksual yang terjadi di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan saksi Susi menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pelecehan di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022, sehingga keterangan para saksi ini tidak sesuai dengan keterangan ahli Reni Kusumawardani yang menyatakan bahwa kesesuaian informasi mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh saksi Putri diperoleh dari keterangan Susi dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual, padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Tidak adanya tindakan saksi Ferdi Sambo meminta visum, padahal saksi Ferdi Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik, dan tindakan saksi Ferdi Sambo yang membiarkan saksi Putri Chandrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3, serta keterangan terdakwa Kuatmaruf terkait duri dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa sebut Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua berselingkuh, berikut poin alasannya. Dalam pembacaan tuntutan kepada terdakwa Kuatmaruf pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua, hari ini, Senin tanggal 16 Januari tahun 2023, Jaksa Penuntut Umum menyebut fakta mengejutkan. Jaksa menyebut bahwa tidak terjadi tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua kepada Putri Chandrawati. Namun, jaksa justru menyimpulkan adanya perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua. Kami menanggapi bahwa keterangan ahli Reni Kusumawardani terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain,
setelah diambil sumpahnya dalam persidangan, ujar jaksa, dikutip dari siaran Kompas TV pada Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023. Bahwa sesuai dengan ahli poligraf, bahwa saksi Putri Chandrawati terindikasi berbohong ketika diperiksa dan dipertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Yosua di Magelang, yang juga dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan, tambah jaksa dalam pembacaan unsur pembuktian. Menurut jaksa, pelecehan seksual bisa dijadikan motif apabila dikuatkan dengan alat-alat bukti. Mulai dari keterangan Susi, Art Ferdy Sambo dan terdakwa Richard Eliezer, yang mengatakan tidak tahu menahu akan terjadinya pelecehan di tanggal 7 Juli tahun 2022. Yang mematahkan keterangan saksi, ahli Reni Kusumawardani, tersebut di mana dia mengungkapkan adanya keterangan saksi bisa menjadi salah satu bukti terjadinya pelecehan seksual. Lalu bukti lainnya adalah bahwa Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan, serta mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual. Padahal di sana ada saksi Susi sebagai art perempuan yang dapat membantunya. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual juga menjadi poin kejanggalan menurut jaksa. Padahal Putri Chandrawati diketahui merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Poin berikutnya, yang dikatakan jaksa adalah adanya permintaan saksi, Putri yang meminta bertemu dan mengobrol dengan korban Yosua di dalam kamar selama 10-15 menit. Padahal saat itu menurut Putri telah terjadi dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Yosua kepada Putri Chandrawati. Kemudian poin lainnya, tidak adanya permintaan visum dari sang suami Ferdy Sambo kepada Putri Chandrawati. Padahal Ferdy Sambo menurut jaksa sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai seorang penyidik. Tindakan Ferdy Sambo yang membiarkan istrinya, Putri Chandrawati, dan korban berada di dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3 juga menjadi catatan bagi jaksa. Serta keterangan terdakwa, Kuatmaruf, terkait duri dalam rumah tangga yang semakin menguatkan. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada saat tanggal 7 Juli tahun 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Yosua, ujar jaksa.